Mengenal jenis aplikasi berdasarkan banyak dan sedikitnya fitur. Menurut saya hanya ada 3 jenis. Jenis yang pertama, yaitu aplikasi yang dalam satu layar memiliki banyak fungsi dan banyak fitur. Jenis yang kedua adalah aplikasi yang dalam satu layar hanya memiliki satu fungsi. Jenis yang ketiga adalah aplikasi yang dalam satu layar seolah-olah memiliki satu fungsi, tapi ternyata kaya fitur di dalamnya. Kita bahas satu-satu yuk. Kita bahas dari yang pertama. Di sini, pengembang aplikasi biasanya ingin menyelesaikan banyak pekerjaan dalam satu layar. Semua fitur, semua tombol, semua icon, semua warna dikeluarkan dalam satu layar secara bersamaan. Keuntungan cara ini adalah pengguna tidak perlu membuka menu-menu lainnya. Pengguna tidak perlu membuka layar yang berlapis-lapis. Pengguna tidak perlu menekan tombol-tombol tersembunyi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Tapi kekurangannya adalah layarnya jadi rumit. Akan ada banyak tombol, akan ada banyak tulisan, akan ada banyak menu, akan ada banyak garis, akan ada banyak warna, akan ada banyak icon. Layar terasa penuh dan sesak, sehingga orang awam yang pertama kali melihat layar seperti ini sudah lemes duluan. Terasa berat dan bingung mau memulai dari mana dulu untuk menggunakan sebuah aplikasi. Biasanya jenis aplikasi seperti ini banyak ditemukan pada software-software ERP, bisa juga pada Facebook Ads ataupun aplikasi Google Ads. Sekarang kita bahas jenis aplikasi kedua. Jenis kedua ini adalah kebalikan dari jenis aplikasi yang pertama, yaitu dalam satu layar hanya memiliki satu fungsi saja. Keuntungan dengan cara seperti ini adalah layar menjadi bersih dan fokus. Pengguna senang dengan cara seperti ini karena mudah bagi pengguna untuk memulai dan menggunakan aplikasi jenis seperti ini. Kekurangan dari cara ini adalah bagi pengguna yang sudah merasa familiar dengan aplikasi ini, terasa lama dalam menyelesaikan pekerjaan mereka karena harus banyak membuka layar yang berlapis-lapis dan banyak memencet tombol untuk sampai pada menu yang dibutuhkan. Tentu saja ini tidak efektif. Contoh produk yang biasa menggunakan cara ini adalah mesin ATM atau anjungan tunai mandiri. Ayo, siapa di sini yang waktu pertama kali pakai mesin ATM membaca buku panduannya dulu? Pasti jawabannya tidak ada. Betul? Saya juga yakin saat kalian pertama kali ke mesin ATM, kalian cukup membaca tulisan yang ada di layar dan tulisan yang menempel pada stiker di mesin ATM. Dengan cara seperti itu aja, Anda sudah bisa menggunakan mesin ATM. Kalaupun diajarin, hanya perlu diajarin sebentar saja oleh security banknya. Betul? Sekarang kita bahas jenis aplikasi yang ketiga. Jenis yang ketiga ini adalah kombinasi antara aplikasi jenis ke-1 dan jenis kedua. Secara garis besar, jenis ketiga ini benar-benar mengatur komposisi antara jumlah fitur dan cara kerja pengguna untuk menghasilkan sebuah produk yang simple di awal, namun ketika digunakan kaya fitur di dalamnya. Keuntungan cara ketiga ini adalah pengguna senang karena melihat layar aplikasi yang bersih dan simple di awal, namun ketika digunakan barulah tombol-tombol dan fitur-fitur yang dibutuhkan muncul dengan cara yang elegan. Cara ini memberikan tahapan proses belajar pada pengguna. Ibarat main game, di awal pengguna dikasih tahap yang mudah terlebih dahulu. Setelah tahap yang mudah selesai, barulah naik pada tingkatan yang medium dan seterusnya. Pengguna tidak merasa berat dan bingung saat awal menggunakan aplikasi. Bahkan pengguna merasa dipandu oleh aplikasi kasir itu sendiri. Dengan cara seperti ini, tentu saja memberikan pengalaman yang baik pada pengguna. Saya pikir tadi produk ini nggak ada fitur ininya, Mas. Karena pas pertama kali saya buka,
itu layarnya bersih, kayak nggak lengkap gitu fiturnya. Tapi pas saya pakai produknya, barulah tombol-tombol dan menu-menu yang saya butuhkan itu bermunculan, Mas. Jadi saya nggak bingung di awal, dan ketika bermunculan, saya jadi tahu harus ngapain setelah itu, tanpa harus diajarin. Ternyata fitur produk ini lengkap ternyata. Itu kata salah satu pengguna Nutapos. Nah, dari 3 jenis aplikasi ini, kalian lebih suka jenis aplikasi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Tulis komentar di bawah ya.